Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali pada pagi hari ini dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kiranya keadaan kita luar biasa baik dan tak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena sepanjang malam kami dapat istirahat dengan tenang, dan pagi ini kami bangun kembali dengan kekuatan baru, dengan kesegaran baru, dengan harapan baru bersama dan di dalam Tuhan. Kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya sabda firman Tuhan menguatkan setiap yang lemah, mengingatkan setiap kami yang lupa akan kebenaran-Mu, dan menopang hati kami seandainya sedang dijumpai dalam kerapuhan. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tangan saya ini ada piala. Tentu kita semua tahu piala ini diberikan kepada siapa. Piala ini tentunya akan diberikan kepada siapa saja yang menang dalam pertandingan. Ya, apakah hanya cukup diberi piala? Tentu tidak. Di belakang piala ini pasti masih ada sederet penghargaan yang mengikutinya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, betapa bangganya seseorang yang dipanggil namanya tercatat sebagai seorang pemenang dalam perlombaan. Begitu pula dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Kita sedang berlomba. Berlomba untuk apa?
berlomba untuk bisa mengakhiri pertandingan kehidupan dengan sangat baik, supaya suatu hari kelak ketika pertandingan atau perlombaan atau perjuangan itu selesai, nama Bapak Ibu dan saya tercatat dalam kitab kehidupan, nama kita dipanggil satu persatu dan mendapatkan penghargaan dari Bapa di surga. Alangkah bahagianya, alangkah membahagianya kalau nama saya, nama Bapak, nama Ibu, nama saudara semua dipanggil oleh Bapa di surga. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Supaya hidup kita yang dikatakan tidak ringan ini, hidup yang penuh pergumulan, hidup yang penuh dengan kerapuhan, hidup yang penuh kelemahan ini, mungkinkah kita bisa menjadi pemenang? Sementara kerapuhan ada di mana-mana. Alkitab memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana caranya hidup kita kelak nanti berakhir dengan kemenangan. Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bangunlah, kuatkanlah. Bangun Bapak Ibu. Ketika ada kata bangun berarti dijumpai kondisi seseorang sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang rapuh, sedang porak-poranda. Jemaat di Sardis adalah jemaat yang cukup jaya dan punya kelebihan dalam bidang apapun juga, khususnya dalam perdagangan dan lain sebagainya. Namun saat itu dijumpai jemaat justru terlena oleh karena kelebihan demi kelebihan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka jatuh dalam kesombongan. Sehingga apa yang nampaknya lebih akhirnya habis, ludes, tergilas, dan yang tinggal adalah puing-puing kehancuran. Dalam hal itu Tuhan berkata, aku tahu. Itu menunjukkan bahwa Allah Sang Empunya adalah Allah yang Maha Tahu. Mata manusia hanya mengetahui sejauh mata memandang. Tapi mata Tuhan menyelidiki dengan sempurna sampai detil apa yang menjadi kerapuhan setiap manusia. Namun masih ada harapan bagi jemaat di Sardis. Di tengah-tengah kerapuhannya, di tengah-tengah kejatuhannya, Allah berkata, mengulurkan tangan, ayo bangun, bangkitlah, kuatkanlah. Apa yang masih ada, ayo kuatkanlah dan topanglah. Masih ada Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Menerima, Allah yang mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hidup kita ini penuh dengan kerapuhan? Entah kerapuhan kesehatan kita, rapuh iman kita, rapuh ekonomi kita, rapuh pengharapan kita, atau kita sedang menghadapi kejatuhan demi kejatuhan. Mungkin banyak orang mulai membuang muka kepada kita saat kita berada dalam kejatuhan. Tapi masih ada mata Tuhan yang menyelidiki hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan Tuhan kita siap memberikan tangannya dan berkata kepada kita, ayo bangunlah. Ini tanganku, ayo bangunlah. Kuatkanlah. Bapak Ibu, mari kita beranjak untuk bangun. Jangan tenggelam dalam putus asa karena keterpurukan. Jangan tenggelam dalam kerapuhan. Ada tangan Tuhan yang siap terulur bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ayo bangunlah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup Bapak, Ibu, dan saya berakhir dengan kemenangan? Yang kedua, di bagian ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, bertobatlah dan berjaga-jagalah. Bertobat itu artinya berjuang untuk menghentikan pola hidup lama yang membuat hati Allah berduka, yang membuat hati Allah menangis,
yang membuat Allah hancur hatinya ketika menyimak, melihat, memperhatikan hidup Bapak, Ibu, dan saya yang kurang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak Bapak, Ibu, dan saya, bertobatlah dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, mawas diri. Jemaat di Sardis merasa bahwa keamanan mereka begitu stabil, merasa bahwa keamanan mereka kuat, perkasa, nggak mungkin ada musuh yang bisa nyelinap masuk menghancurkan tempat itu. Tapi kenyataannya apa? Mereka terlena. Ada orang yang mengamati, ada musuh yang menyelidiki, lalu mengetahui rahasia jalan tembus masuk ke sana. Hingga akhirnya apa? Jemaat di Sardi menghadapi kekalahan, terlena, hancur oleh karena serangan musuh. Bapak, Ibu, musuh kita bukanlah manusia. Terkadang kita merasa bahwa aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin berdoa, aku rajin membaca Alkitab, aku rajin melayani, aku rajin memberi persembahan, apa yang kurang? Kadang kita merasa diri kita ini kuat. Kita merasa semuanya berlebih sehingga itu bisa membuat kita terjebak dalam terlena. Terjebak dalam kurang berjaga-jaga, sembrono, hingga kita jatuh dalam kesombongan. Ibu Bapak, mari kita belajar mawas diri, berhati-hati, berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti memperhatikan hidup kita masing-masing. Sudahkah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Dan anggaplah bahwa Tuhan sebentar lagi mau datang menjumpai Bapak, Ibu, dan saya. Karena begitulah kata firman Tuhan, bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri, nggak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namun, kapan Tuhan datang, itu tidak menjadi soal. Tapi yang jelas Tuhan berkata, berjaga-jaga, karena waktunya sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita, entah itu menjemput kita untuk menyongsong Dia, atau menjemput kita melalui kematian. Nggak ada seorang pun yang tahu, Bapak Ibu. Tapi hari ini adalah hari kesempatan untuk kita mawas diri, berjaga-jaga. Mari kita memperbarui hidup kita hari lepas hari, makin hari makin manis di hadapan Tuhan, makin menyenangkan Tuhan. Memang betul, semua orang penuh kerapuan. Betul, manusia itu dari debu dan tanah. Iya, tapi terkadang justru kerapuan itu dipakai seseorang untuk membentengi dirinya untuk tidak mau berubah. Saya ini kan manusia biasa, gampang jatuh dalam dosa. Maklum dong kalau saya berbuat dosa. Mencari permakluman Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, bertobatlah, berjaga-jagalah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, bagaimana caranya supaya hidup Bapak, Ibu, dan saya berakhir dengan kemenangan. Dan kita mendapat penghargaan dari Bapa di surga. Yang ketiga, dengan cara mari kita menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia, Bapak Ibu. Karena apa yang nampaknya salah di depan manusia, belum tentu salah di hadapan Tuhan. Bisa jadi apa yang nampak salah, suci di hadapan manusia, ternyata membuat Allah, jijik. Manusia bisa menutupi dosanya. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu dengan apapun cara manusia. Jadi, mari kita belajar berjuang, menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Baik itu perkataan kita, pikiran kita, tutur kata, perilaku kita. Baik yang nampak terang-terangan di depan sesama, atau yang tidak kelihatan. Karena seluruh hidup kita kelihatan di mata Tuhan. Maka janji firman Tuhan, ya dan amin. Ketika Bapak, Ibu, dan saya bangun, punya tekad berjuang untuk kuat di dalam Tuhan. Belajar untuk bertobat dan berjaga-jaga. Berjuang untuk menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Maka nama Bapak, Ibu, dan saya
dicatat dalam kitab kehidupan, dan suatu hari nama kita dipanggil sebagai seorang pemenang yang siap mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin salah catat, Bapak Ibu. Ya, apapun, sederhana apapun nama kita, walaupun ada banyak nama yang sama, mungkin Titik Suparti ya, di dunia ini nama Titik Suparti itu pasaran, Bapak Ibu. Banyak ngembrah. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam mencatat. Tuhan tidak pernah salah dalam mengenali diri kita masing-masing. Dia tidak mungkin salah orang, dia juga tidak mungkin salah panggil nama. Bapak Ibu, hidup kita yang masih sisa ini, entah nanti hidup kita ini masih sekian tahun lagi, atau mungkin kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Bisa sangat cepat, bisa masih nanti-nanti. Tapi yang jelas, mari kita pakai kesempatan yang ada ini untuk hidup lebih menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap berjuang dalam iman, berjuang dalam pengharapan, dan menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Peluklah kami yang penuh dengan kerapuhan. Bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, kami bisa bangkit kembali, bangun kembali dari keterpurukan kami. Masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Masih ada hari esok di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar yang sekiranya saat ini sedang rapuh kesehatannya. Jamah ya Tuhan, kuatkanlah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Bagi yang rapuh ekonominya, Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang ajaib dan melimpah. Yang rapuh pengharapannya, mungkin ada yang putus asa oleh karena cita-citanya kandas. Apapun itu faktor penyebabnya, Tuhan pegang hatinya. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa, kami berseru hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.